Oke, saya lanjut ya. Tidak seperti dia ceramah-ceramah yang lain, karena di sini banyak ustadz saya lihat, banyak senior juga. Ada juga anak di belakang tadi. Anak di belakang. Apa kita bawa? Kita bawa. Oke, saya lanjut terakhir begini. Saya janji kami nanti suatu waktu kita akan cerita. Sebenarnya materi ini sudah ada dan ini seharusnya yang saya sampaikan hari ini. Kenapa andai kata Al-Quran itu tidak ada, itu bagaimana? Tapi ini butuh kesiapan, butuh waktu yang agak sedikit panjang, minimal 45 menit baru kita bisa tangkap semua. Karena itu saya berpikir kita pindah tema dulu. Saya lihat menit, kalau mudah-mudahan ada lagi yang mau bahas. Ya harus begitu, di pusat di MIM itu ada yang namanya jabatan yang berarti itu senioritas. Kenapa? Karena kalau jabatan ada pensiunnya, kalau senioritas tidak ada pensiun. Sampai aman. Oke, baik, saya masuk ke satu yang saya ungkapkan tadi bahwa ya, jadi ikat, kosong ikat. Kada. Ya, saya memulai dari begini. Ada sebuah ayat di dalam Al-Quran, ingat tentang Ramadan ya. Ada sebuah ayat di dalam Al-Quran, dalam ayat itu dia mengatakan begini. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Ayat itu, ketika ayat ini turun, ada seorang ulama besar yang namanya penjahat, guru penjahat, dia menjadi ulama besar dan kita kenal dia sekarang sebagai ulama besar. Namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini adalah seorang pengusaha, orang kalau dia bekerja dia tidak pernah pakai tim, dia selalu sendiri. Kalau dia pergi bekerja menghalangi kafilah yang bawa daripada pasir itu, dia tidak pernah berdua, dia selalu sendiri. Suatu ketika pada saat sendiri itu dia datang, dia menahan orang, kemudian dari tenda dia mendengarkan suara itu berkata, kamu tidak takut kalau ada Fudail bin Iyad nanti di sini. Setelah mendengar itu Fudail bin Iyad berkata, misalnya ini orang takut kepada saya, dia tidak takut kepada Allah. Lalu Fudail bin Iyad juga berkata di dalam dirinya, misalnya mereka itu takut, saya saja ini kenapa tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tidak jadi dia merampok tempat itu. Dia ceritanya akhirnya Fudail bin Iyad jalan. Setelah itu dia jalan, dia menemukan, ingat dia kan memang punya pikirannya itu selalu dibuang materi dapat sesuatu. Di sebuah rumah dia singgah, rumah orang Arab itu kan kayak empat yang sudah diam itu sudah di beton, kiri kanannya, di atasnya itu ada atap. Fudail bin Iyad naik ke dalam satu rumah. Di bawah rumah dia mengintip, dia lihat ada seorang ayah dan seorang gadisnya di bawah situ. Dia naik ke tangga. Setelah dia naik ke tangga, anak itu, gadis itu sudah membaca surat. Yang dia baca surat itu ini tadi. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Jatuh Fudail bin Iyad dari tangga itu. Dia jatuh dari tangga. Ya, setelah dia jatuh dari tangga dia pingsan. Setelah dia pingsan dia masuk ke masjid. Dan sejak hari itu Fudail bin Iyad tidak pernah lagi kembali kepada kemaksiatannya sampai dia meninggal. Itu Fudail bin Iyad. Yang kedua ada yang namanya Malik bin Dinar.
Malik bin Dinar juga ini adalah seorang ulama yang dulu nggak jadi polisi di sini. Satpol. Karena Malik bin Dinar ini polisi. Ya. Dia jahat dulunya, tapi setelah itu dia bertobat. Proses pertobatannya adalah dia punya anak yang kecil, ya mungkin seusia ini anak kita. Namanya anaknya itu Fatimah. Malik bin Dinar ini kuat sekali minum khamar, kuat sekali dia minum khamar. Tidak ada waktu kecuali minum khamar. Tidak ada itu air putih. Ya, seperti buka puasa ini tidak ada air putih. Sebenarnya ada dia dulu ini habis buka itu langsung khamar. Sampai dia melahirkan seorang anak yang namanya Fatimah. Ketika anak ini lahir, tidak tahu kenapa setiap Malik bin Dinar mau menenggak minuman itu, ada saja yang dilakukan oleh Fatimah sehingga tidak jadi bapaknya minum khamar. Mungkin dia terjatuh kah, mungkin dia datang dia senggol itu gelas kah, dan seterusnya. Sampai usia Fatimah ini 5 tahun, Malik bin Dinar tidak pernah lagi menyentuh yang namanya minuman keras. Di usia 5 tahun Fatimah meninggal, anaknya meninggal. Setelah anak yang sangat dia cintainya itu meninggal, setelah dikuburkan, Malik bin Dinar kembali dengan gaya yang lama. Nah, pada suatu malam dia bermimpi. Di dalam mimpinya itu dia melihat Fatimah, tetapi Fatimah berada di sebuah bukit yang tinggi. Lalu saat dia berjalan menuju ke Fatimah, ada ular besar yang selalu mengejarnya. Ini di dalam mimpi. Ular besar ini terus mengejarnya, dan di setiap dia dikejar, Malik bin Dinar lari terus sampai dia bertemu dengan seorang kakek tua dalam mimpi. Jelas di dalam mimpi. Dalam mimpi itu dia melihat satu orang tua. Dia memohon bantuan kepada orang tua itu, tapi orang tua itu berkata bahwa saya tidak mampu melawan ular besar itu. Nah, akhirnya dia jalan. Tapi alhamdulillah dia sampai juga ke Fatimah di atas bukit itu. Setelah dia naik ke atas bukit, Fatimah berkata, ayat juga yang dia baca Fatimah. Apa ayat yang dia baca Fatimah? Alam yakni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Terbangun Malik bin Dinar. Setelah Malik bin Dinar terbangun, dia mendatangi seorang syekh dan bertanya, apa makna mimpiku, syekh? Dia ceritakanlah bahwa ada ular besar yang terus mengejar, kemudian ada kakek tua yang tidak mampu membantunya, dan ada Fatimah yang menyebutkan ayat alam yakni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Syekh itu berkata, ular yang mengejarmu itu adalah aktivitas burukmu. Semakin kamu melakukan keburukan, maka semakin besar ularmu itu. Dan kakek tua itu adalah amalan baikmu yang belum mampu membantu kamu terhadap amalan-amalan buruk. Dari situ Malik bin Dinar tersadar, lalu dia pun bertobat, dan sejak tobatnya itu Malik bin Dinar tidak pernah lagi kembali ke dalam kemaksiatan. Apa artinya ayat ini tadi? Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Belumkah tiba saatnya? Alam yakni lilladzina amanu. Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang mukmin an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Takut hatinya ketika mendengar Allah. Wa ma nazala minal haqq, dan takut hatinya ketika membaca Al-Quran. Ayat ini terdapat di dalam surah berarti Az-Zumar. Bukan Az-Zumar, Al-Hadid. Iya.
Siapa jawab kita nih? Kita nih. Oh, ya, kamus. Ya, suruh. Alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Ayat ini turun ketika suatu hari sahabat sedang bersenda gurau, bercanda-canda di depannya Nabi. Ada yang protes kepada mereka, kenapa kau bercanda-canda? Katanya enggak apa-apa sih, Nabi juga kan tidak melarang, juga kita dapat hiburan. Betul itu. Iya. Tetapi suatu ketika ada sahabat yang sangat sadar, dia datang melapor kepada Rasulullah, Rasul, ini sahabat-sahabat ini rupanya main-mainnya. Akhirnya turunlah ayat ini, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Dulu waktu saya pernah baca ini ayat satu hari, tidak pernahkah, tidak bisakah langsung menetes air mataku. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Belumkah tiba saatnya bagi seorang mukmin khusyuk hatinya ketika mendengarkan kitab-kitab Allah dan ketika mendengarkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang tidak. Kenapa tidak nih? Banyak barangkali gangguan. Nah, termasuk kita semua. Apakah tidak ada lagi getar-getaran dalam diri kita itu ketika mendengarkan Al-Quran, apalagi ayat-ayat seperti ini? Ini kalau coba kita sebentar malam baca ini ayat ini ya, baca sendiri ini ayat surah Al-Hadid aja ya. Ayat berapa? Ayat 16. Ayat 16. Ya. Al-Hadid betulan. 57 surah. Ya, surah 57 ayat ke 16. Sebentar malam kalau pikir di rumah, saya baca baik-baik itu, lihat dulu kondisi kita, tengah malam kan, baca itu. Bismillahirrahmanirrahim, supaya keluar itu mukjizatnya Al-Quran ke dalam diri. Supaya dia tidak tinggal begitu saja. Sama kalau Armin bicara sama orang, kalau tidak nyambungi seperti bosan gitu. Tetapi kalau orang itu nyambung, ya, berisi apa yang disampaikan. Begitu juga Al-Quran. Kita lihat dulu pelan-pelan, kita baca baik-baik, insya Allah berisi. Jadi saya kembali bahwa Fudail bin Iyad adalah seorang ulama besar, kemudian Malik bin Dinar juga adalah seorang ulama besar. Ada lagi satu orang namanya Umar bin Khattab, tapi Umar bin Khattab ini lain lagi ceritanya. Umar bin Khattab lagi lain ceritanya, tetapi seluruhnya ini mereka tergoyah, mereka terguncang, mereka berubah gara-gara Al-Quran. Kalau Umar bin Khattab kisahnya, suatu ketika Umar bin Khattab ini jalan, dia pergi membawa pedangnya. Pedangnya Umar ini kan pedang yang besar karena banyak dikorban di pedangnya Umar itu, Umar bin Khattab. Suatu ketika beliau berjalan keluar, pergi mencari Nabi Muhammad SAW. Mana Rasul, mana Muhammad? Dia keliling kemana-mana mencari mana Muhammad, mana Muhammad, mana Muhammad. Akhirnya ada salah seorang yang datang kepadanya dan berkata, "Untuk apa kamu cari Muhammad?" Umar berkata, "Saya akan membunuhnya." "Kenapa kamu membunuh Muhammad?" Dia bilang, "Saya terganggu sebab dia sudah banyak menyesatkan orang." Jadi Rasulullah dituduh menyesatkan banyak orang. Semakin banyak pengikutnya Rasulullah Muhammad SAW membuat Umar bin Khattab tidak tenang dan ingin mencari, dia ingin menebas Muhammad supaya berhenti dakwahnya. Orang yang ditanya itu kemudian berkata, "Hei Umar, belumkah sampai kabar kepadamu bahwa adik dan suamimu, adikmu dan suaminya juga sudah memeluk ajaran Muhammad?"